Nah, mungkin dari percakapan tersebut atau percakapan WA tersebut gitu ya guys, polisi ini akhirnya mantap menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya sekaligus sahabatnya itu Mail Saputra menjadi tersangka. Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra resmi jadi tersangka dugaan pemerasan terhadap Reza Gledis. Keduanya langsung dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis 20 Februari 2025. Namun Nikita Mirzani dan Mail Saputra sudah mengajukan penundaan pemeriksaan sejak Rabu 19 Februari 2025. Berkas permohonan disampaikan ke penyidik lewat kuasa hukum keduanya Fahmi Bahmid. Seperti alasan penundaan pada umumnya, Nikita Mirzani dan Mail Saputra tidak bisa hadir pemeriksaan karena faktor kesibukan. Ada agenda kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan keduanya. Penyidik Polda Metro Jaya sudah membuat jadwal pemeriksaan baru untuk Nikita Mirzani dan Mail Saputra. Keduanya wajib hadir pada 3 Maret 2025 mendatang. Dugaan pemerasan terhadap para pemilik skincare lokal yang menyeret nama Nikita Mirzani pertama diungkap Sela Saukia. Selain Nikita Mirzani, Sela Saukia juga menyinggung keterlibatan Dr. Oki Pratama dalam tindakan tersebut. Rumor terjawab setelah laporan Reza Gledis di Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024 terungkap. Selain Nikita Mirzani dan Mail Saputra, Dr. Oki Pratama sampai dokter detektif atau Doktip juga sempat dimintai keterangan buntut laporan tersebut. Atas perbuatannya, Nikita Mirzani dan Mail Saputra dikenakan pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara, pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman 9 tahun penjara, serta pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman 20 tahun penjara. Sementara untuk Dr. Oki Pratama dan Doktip belum ada informasi lebih lanjut soal status mereka dalam laporan Reza Gledis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kok bisa Nikita Mirzani jadi tersangka? Seharusnya kalau Nikita Mirzani jadi tersangka, dua-duanya harus jadi tersangka dong, karena dua-duanya terbukti bersalah. Ya kan, tidak akan ada yang disuap kalau misalnya tidak ada yang menyuap. Bukannya begitu, logika saja. Nikita Mirzani tidak akan menerima uang kalau misalnya tidak diberi. Gimana sih ini konsepnya? Oke, saya akan kembali merangkum berdasarkan press release yang digelar oleh Kepolisian Polda Metro Jaya hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Ari membenarkan bahwa penyidik Ditcyber Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka kepada saudari NM dan IM dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan oleh Dr. Reza pada 3 Desember 2024 kemarin. Nah, pada hari ini Kamis 20 Februari 2025, penyidik Ditcyber Polda Metro Jaya seharusnya melakukan pemeriksaan kepada dua tersangka ini, yaitu NM dan IM. Namun pada 19 Februari 2025 kemarin, penyidik Ditcyber Polda Metro Jaya menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada dua tersangka ini yang dikirimkan oleh pengacara NM serta menjadwalkan ulang kembali pemeriksaan yang dijadwalkan itu pada 3 Maret 2025 mendatang. Disebutkan dengan alasan karena si tersangka ini masih memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditunda atau digantikan. Penyidik Ditcyber Polda Metro Jaya akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tersangka ini di minggu depan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Ari menjelaskan bahwa dalam kasus ini ada dua pasal yang disangkakan terhadap dua tersangka ini. Yang pertama, pasal dugaan pengancaman dan pemerasan dengan ancaman penjara selama 9 tahun penjara. Dan yang kedua terkait dengan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan ancaman penjara selama 20 tahun.
Nikita Mirzani dan Mail ditetapkan sebagai tersangka. Kali ini kita akan membahas soal kecepatan proses hukum di Indonesia. Ada yang diproses cepat, ada juga yang berlarut-larut tanpa kejelasan. Contoh pertama adalah kasus dugaan pemerasan Reza Gladys yang melibatkan Nikita Mirzani dan Mail. Dilaporkan pada bulan Desember 2024, kurang dari 3 bulan sudah ada penetapan tersangka. Kemudian kita bandingkan dengan laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh atas dugaan persetubuhan anak di bawah umur. Nah, butuh 7 bulan ya guys sampai akhirnya ada penetapan tersangka. Lalu kasus dokter detektif yang dilabrak oleh Sila Saukia di depan ratusan ribu netizen TikTok. Sampai sekarang belum ada kejelasan apakah terlapor sudah dipanggil atau belum. Kasus supir bus Rahmat Faisandri sempat berbulan-bulan tanpa kejelasan, padahal pelaku sudah bisa ditebak secara kasat mata. Kemudian kasusnya Rasman butuh 3 tahun sampai dipersidangkan. Nah, ini bukan soal Nikita Mirzani, Fadel, Rasman ataupun dokter detektif guys, tapi ini tentang konsistensi hukum di Indonesia. Mengapa ada kasus yang diproses begitu cepat sementara yang lain begitu lambat? Sebagai masyarakat kita wajib bertanya ya guys, apakah ada politisasi dalam penegakan hukum kita? Apakah hukum kita benar-benar bekerja untuk keadilan? Ataukah mungkin ada kepentingan lain yang bermain? Mari kita kritisi guys, karena hukum yang tidak konsisten itu adalah ancaman bagi keadilan. Nikita Mirzani dan Mail resmi menjadi tersangka kasus pemerasan Dr. Reza Gladys. Hukumannya lebih berat dari koruptor. Mungkin sudah pada tahu ya guys tentang laporan dari Dr. Reza Gladys, yaitu owner dari skincare yang melaporkan Nikita Mirzani sekaligus asistennya yaitu Mail Syahputra dengan tuduhan pemerasan dan ancaman guys. Nah, pada hari ini polisi atau kepolisian ini menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya Mail ini sebagai tersangka atas kasus tersebut gitu guys. Polisi ini berdalih menemukan bukti-bukti kalau Nikita Mirzani dan Mail ini memang melakukan pencemaran nama baik dan pemerasan gitu ya. Polisi ini juga membeberkan gimana sih kronologinya kok sampai terjadi pemerasan dan ancaman gitu. Awal mula dari Dr. Reza Gladys yang direview oleh Nikita Mirzani gitu produknya, terus Dr. Reza Gladys ini sempat kayak tersinggung gitu mungkin ya, dan ingin kayak beritikat baik, ngomong baik-baik atau bersilaturahmi kepada Nikita Mirzani, dan langsung menghubungi asistennya yaitu Mail Syahputra alias juga sahabatnya juga gitu ya guys. Nah, di situ terjadilah kayak ancaman dan pemerasan gitu guys. Dan pada kasus pemerasan gitu ya guys, Dr. Reza Gladys ini tuh sempat sudah mentransfer sekitar 2 miliar atau 4 miliar gitu. Kurang jelas gitu ya guys beritanya. Ada yang bilang 2 miliar, ada yang bilang juga 4 miliar gitu. Yang diminta sama Nikita Mirzani ini diduga 5 miliar gitu guys. Nah, mungkin dari percakapan tersebut atau percakapan WA tersebut gitu ya guys, polisi ini akhirnya mantap menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya sekaligus sahabatnya itu Mail Syahputra menjadi tersangka gitu guys. Tapi nih guys, yang anehnya gitu, ini menurut Nikita Mirzani, versi Nikita Mirzani gitu ya guys, laporan ini tuh seperti kayak sudah ada kong kali kong gitu loh guys, sudah ada cuan yang berbicara gitu. Karena menurut Nikita Mirzani, prosesnya itu cepet banget gitu loh, dan janggal juga gitu. Kalian tahu kan pas ada berita Mail ini digerebek di kos gitu, kayak didatangin kepolisian di kos, terus kayak disita semua HP-nya atau apa gitu. Nah, dari situ tuh sudah mulai janggal gitu guys. Nikita Mirzani ini juga menyebutkan kalau hukumannya ini tuh malah lebih berat daripada koruptor gitu loh. Kalian tahu kan koruptor 300 triliun alias suami dari Sandra Dewi ini yang tadinya hanya dihukum 6,5 tahun penjara gitu. Nah, hukuman Nikita Mirzani ini dinilai lebih berat dari koruptor tersebut gitu guys. Di sini Nikita Mirzani kayak merasa janggal atas laporan dari Dr. Reza Gladys dan kinerja kepolisian. Waduh, makin ruwet ya guys gitu loh. Ini berawal dari skincare sih ya sebenarnya, huru-hara skincare gitu yang owner-owner ini tuh pada tidak terima di review gitu kan. Tapi kita lihat aja nanti, soalnya ini kan masih ada pengadilan di persidangan gitu ya. Apakah nanti bakalan terbukti bersalah atau tidak kan nanti pas di pengadilan. Artis kontroversial yaitu Nikita Mirzani dan asistennya ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait laporan pengusaha skincare yaitu Reza Gladys terkait pengancaman, pencemaran nama baik, dan dikenakan juga Undang-Undang TPPU. Nah, Nikita Mirzani yang sudah ditetapkan tersangka namun tidak memenuhi panggilannya di Polda Metro Jaya, dia izin dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi akan diperiksa hari berikutnya kembali. Nah, kenapa sih Nikita Mirzani bisa dikenakan Undang-Undang Pencemaran Nama Baik, Pemerasan, dan TPPU?
Nah, Nikita Mirzani dalam kasus tersebut memeras saudara Reza Gladys sebesar 5 miliar. Nah, ini berita yang disampaikan atau berdasarkan keterangan dari penyidik Polda Metro Jaya. Nah, pasal berapakah yang akan dikenakan terhadap Nikita Mirzani dan asistennya tersebut? Nah, Nikita Mirzani dijerat pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE, dan yang ancamannya adalah 6 tahun penjara. Dan Nikita Mirzani juga dikenakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan yang ancamannya juga 9 tahun. Dan juga Nikita Mirzani dan asistennya dikenakan pasal 3 dan 4 Undang-Undang TPPU yang ancamannya adalah 20 tahun penjara. Mari kita ikuti berita selanjutnya. Apakah Nikita Mirzani yang sudah ditetapkan tersangka akan dilakukan penahanan atau tidak? Apakah perkara-perkara tersebut bisa diselesaikan secara restorasi justice dengan perdamaian? Mari kita lihat dan mari kita dengarkan perkembangan kasus yang dihadapi oleh Nikita Mirzani yang ancamannya tidak hanya sedikit. Nah, mari kita berhati-hati menggunakan media sosial, melakukan terkait masalah-masalah hukum. Terima kasih dan salam keadilan.